seluruh hadirin yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam acara Forum Kemitraan Polisi Masyarakat di Yayasan Bidang Center. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para keluarga, para tabi'in, dan juga kepada kita semuanya kelak di yaumil akhir, semoga mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, sebelum melangkah ke acara inti, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita beranjak kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Abu Ustaz Junaidi. Kepada beliau kami persilakan. Kami aturkan terima kasih kepada beliau Bapak Ustaz Haji Junaidi. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin kami persilakan untuk berdiri. Salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kasat Dimas Polres Subang beserta jajaran, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kemudian saya hormati Bapak Ketua FKA PN Kabupaten Subang beserta jajaran. Yang saya hormati pembina Yayasan Bidang Center. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Ikhlas Karangwangi. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Karangwangi. Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Desa Karangwangi beserta anggota. Yang saya hormati Pak Kecamatan Linom yang diwakili oleh penyuluh agama Desa Karangwangi. Juga yang saya hormati bapak-bapak yang hadir dalam acara pembentukan MKPM Desa Karangwangi. Pertama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahim MKPM Kabupaten Subang, juga Polres Kabupaten Subang di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Desa Karangwangi. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan hadirin, saya selaku tuan rumah bahwa yang pertama mohon maaf sekali Pak Kasat karena acaranya dadakan. Sudah menandakan acaranya juga tidak paham. Pak baru paham tadi pagi ketika diterangkan oleh ketua MKPM, baru paham. Kemarin saya belum paham ketika disambungkan dengan Pak Kasat juga saya kurang paham. Nah, karena waktu itu kemarin saya berada di Compreng dan di takjiah, ada salah satu tokoh yang orang tuanya meninggal. Jadi saya nggak paham, cuma saya disambungin aja, iya siap. Nah pagi-pagi baru ngerti. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tempat yang kami sediakan ini kurang memuaskan, juga jamuan atau minuman yang ala kadarnya, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang hadir di sini. Sekali lagi karena acaranya belum paham acara dadakan. Kalau acaranya ada 1 minggu sebelumnya, mungkin kami nyembelkan kalau ada. Jadi mohon maaf. Juga kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Pak Kasat beserta rombongan, juga Ketua MKPM Kabupaten Subang. Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak ke pondok pesantren ini, dan pondok pesantren ini masih muda sekali Pak Bapak. Usia pondok pesantren ini lahir tahun 2013. Jadi 2013 ini baru lahir pondok pesantren. Ketika itu kami mendirikan jenjang formalnya yaitu MTS, Madrasah Sanawiyah Plus Karangwangi. Jadi MTS Plus Karangwangi itu ada di sini. Juga setelah 2013 kami mendirikan sekolah, dilanjut ketika mengeluarkan formal pertama, maka dilanjut kami mendirikan SMK. SMK namanya SMK Imam Ghazali. SMK Imam Ghazali ya di sini tempatnya di Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Alhamdulillah berkat doa dan dukungan dari semua masyarakat, tokoh masyarakat, kepala desa, lembaga yang kami pimpin di sini adalah berkembang, sehingga kami sekarang punya santri tingkatan sanawiyah dan tingkatan SMK itu yang
mukim di sini, yang nginep di sini dan bukan orang sini itu 350-an. Yang mukim di sini, tempat di sini bukan orang sininya mah tidak mau Pak Kasat yang di sini. Ini ada yang dari kebanyakan dari Kabupaten Indramayu, Kerawang, Bekasi, bahkan kami alhamdulillah sudah ada dari Riau, Sulawesi sudah ada di sini santri. Alhamdulillah dari Kudus juga pernah ada yang berperang di sini. Gitu. Kemudian yang siswa non pesantren yang tidak mungkin di sini yang kurang lebih 300. Jadi jumlah kami punya siswa santri ini 650-an. Ini berdiri pada tahun 2013. Dan sekaligus mohon doa pada bapak yang hadir. Ini ya kami mohon mudah-mudahan pondok pesantren akhir-akhir ini semakin maju. Apalagi kedatangan bapak-bapak kami titip sampaikan kabar angin ke masyarakat karena forum FKPM Kabupaten Subang tersebar di seluruh kecamatan. Yang mohon titip sebut nama pesantren kami, yaitu pesantren Al-Ikhlas Desa Karangwangi, bukan Al-Islah, nanti Al-Islah Sompreng. Ini Al-Ikhlas Desa Karangwangi. Dan alhamdulillah lembaga pendidikan keagamaan di Kecamatan Binong kami sudah terdepan, walaupun baru lahir atau muda kami sudah terdepan. Untuk sanawiyah Kecamatan Binong kami terdepan dan siswanya juga paling banyak di Kecamatan Binong, siswanya 400 untuk sanawiyah, 250 untuk SMK. Ini jadi kami juga sudah kebetulan kami juga menduduki wakil ketua kelompok kerja madrasah KKM 5 Sompreng yang membawahi 13 sekolah kalau nggak salah 13 MTS, yaitu Sompreng, Binong, Ciputat Barat dan Sekar. Jadi sekali lagi kami mohon titip kepada bapak-bapak, sebutlah nama pesantren kami karena silaturahim bapak-bapak sini mudah-mudahan menjadi berkah dan menjadi berkah. Jadi sekali lagi saya atas nama pengasuh pondok pesantren Karangwangi, tapi kalau kiprah dengan kepolisian kami untuk kepolisian Kecamatan Binong sudah kerjasama sebagaimana sosialisasi kenakalan remaja, sosialisasi narkoba itu sering dari Kapolsek. Kami selalu mengundang dari Kapolsek dan sudah sering, dan kami pun suka diajak ke kegiatan pengamanan pemilu Kabupaten Subang dengan Pak Kapolres yang suka pernah diajak seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya silaturahim FKPM Kabupaten Subang ini membawa berkah buat kita semua dan juga membawa kemajuan untuk buat pondok pesantren. Sekali lagi kami mohon maaf kepada semua pihak apabila penerimaan kami kurang memuaskan. Kami mohon maaf karena acara juga mendadak, dan nanti yang lebih jelasnya kami minta kepada Pak Kasat Dimas untuk diterangkan apa itu FKPM, itu tidak diterangkan. Kami juga di sini kurang paham. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang kedua yaitu dari pemerintahan Desa Karangwangi, pada kesempatan hari ini akan langsung disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Desa Bapak Wahidin ST. Kami persilakan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan untuk junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang saya hormati Bapak Kasat dari Polres Kabupaten Subang beserta jajaran, juga Ketua RKPM Kabupaten Subang beserta jajaran, juga Ketua Binong Center yang saya hormati beserta
bidang keamanan lingkungan. Jadi ada tempat untuk istilahnya kita konsultasi, kita sharing mengenai tingkat aktivitas keamanan lingkungan. Meskipun dalam situasi COVID ini, cuman saya untuk mengingatkan kembali, jangan lupa kita istilahnya menjalankan himbauan dari pemerintah, yaitu mengenai 3M. Yang pertama yaitu menjaga jarak, yang kedua memakai masker, yang ketiga mencuci tangan di air yang mengalir. Bapak Kiai yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan apa itu FKPM, karena semuanya juga serba dadakan, kami datang ke sini tadinya ada undangan dari FMP di Desa Citrajaya, Forum Peduli, Forum Pasar Rumah Tidak Layak Huni Lahu. Di sana dibentuk, kemudian rumah itu insya Allah sudah selesai. Nah, kami mewakili Bapak Kapolres untuk hadir. Nah, kemarin di kantor itu kami rapat sebentar, ya biar sekali langkah 1-2 pulau terlampaui, karena untuk pembentukan FKPM itu waktunya sangat sulit sekali, kan? Sangat sulit sekali sehingga kami harus gonjang-ganting sana sini. Sedangkan dari pihak pimpinan, dari pihak Pak Kapolri untuk selalu mendesak agar FKPM itu agar segera terbentuk. Nah, dalam kesempatan ini kami juga permohonan maaf apabila sifatnya sangat dadakan sekali Pak Kiai. Kami juga itu agak malu-malu juga gitu kan. Tapi ya, saya akan menyampaikan seperti apa yang tadi disampaikan dalam firman Allah tadi. Atiullah, atiur Rasul, wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat pada pemimpin di antara kita. Pemimpin kita yang sekarang adalah Bapak Jokowi dengan jajaran para menterinya, kemudian ke gubernurnya, dengan Pak Kapoldanya, dengan Pangdamnya, kemudian ke kabupaten, di sana ada bupati, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, di situ ada Pak Camat, kemudian ke bawahnya ada Pak Lurah. Ya. Itu ada ulil amri minkum. Di situasi pandemi seperti sekarang ini, pemerintah menggemborkan dengan 3M-nya seperti yang disampaikan oleh Bapak Lurah tadi, dengan menjauhi kerumunannya. Jadi tolong sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada masyarakat sekitarnya bahwa yang namanya pandemi corona itu ada, cuman tidak kelihatan. Ya. Kemarin rekan kami, istrinya Pak Kapolsek dulu itu di sini, Pusaka Negara Pak Haji Unda yang dari Ciasem, istrinya Ibu Ida meninggal karena pandemi corona. Kemudian istrinya tentara Ibu Bidang Lia dari 312 juga pandemi corona. Itu yang terdekat dengan kami. Nah, berarti karena masih ada masyarakat yang bertanya kepada saya, Pak Hasan, ayo corona tehnya ya, ada yang masih bertanya demikian. Ada yang masih bertanya demikian. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, tolong ya, untuk penyampaian 3M-nya kepada masyarakat, tolong disosialisasikan dengan baik. Kasihan. Kita mungkin yang tahu siap, ya, siap dengan segala resikonya, siap dengan segala pelaksanaannya. Tapi mereka yang di bawah yang tidak tahu sama sekali, nah itu yang menjadi beban buat kita. Tolong sampaikan kepada mereka bahwa yang namanya corona itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berhubungan dengan
corona. Kenapa? Punten Pak Kiai, bukan mendengar lambungan. Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke kita dengan COVID-19-nya? Ya. Istilahnya tidak ujug-ujug, semuanya juga udah rencana Allah Subhanahu wa taala. Relevan sekali apa yang disampaikan oleh pimpinan dengan istilahnya COVID-19. COVID-19 itu awalnya dengan huruf C, Pak Kiai, benar. Di sana kalau kita dikira-kira tapi nyata, C-nya itu bisa diambil dengan kata istilah cuci tangan. Ya. Cuci tangan pakai sabun. Mungkin nanti Pak Ur nanti bisa dibuat ke masyarakat juga ya. Cuci tangan pakai sabun, ya, yang bersih itu agar kita menjadi sehat. Kemudian O-nya itu kita berolahraga. Diusahakan setiap hari, mau 10 menit, mau setengah jam, apalagi kalau lama sampai 1 jam, itu berolahraga. Biar badan kita kuat, ya, biar badan kita kuat. Jadi untuk menangkal penyakit itu badan udah siap. Untuk P-nya, tolong dikonsumsi vitaminnya. Itu sesuai dengan anjuran daripada kesehatan, ya. Itu juga untuk agar badan kita menjadi kuat. Kemudian I-nya sesuai dengan anjuran kesehatan dan juga oleh agama juga, istirahat yang cukup, terutama di malam hari. Karena kalau siang harinya kita semua istirahat berkelana untuk mencari nafkah yang telah Allah berikan pada kita untuk dijemput, bukan ditunggu ya, untuk dijemput. Istirahat yang cukup. Kalau kita tidur jam 9, bangunlah di sepertiga malam, ya. Di mana sepertiga malam menurut ahli-ahli para geofisika bahwa dunia itu berwarna putih. Yang sering saya baca di buku bahwa dunia itu berwarna putih itu di waktu-waktu demikian sampai menjelang azan subuh. Warna putih itu menyerap ke dalam badan kita dan badan kita akan sehat, ya. Beda dengan orang-orang yang selalu datangnya kesiangan, bangunnya kesiangan, maka dia wajahnya akan keruh kelihatan, ya. Badannya akan lesu. Beda dengan yang suka mandi setengah 4, ya ujung-ujungnya lah karena kita jam 4 lebih seperempat kita udah azan ya Pak Kiai, kita mandilah jam 4, gitu kan, masih bisa, ya. Itu untuk istirahat yang cukupnya. Nah, dari COVID tadi yang paling utamanya dengan D-nya yaitu berdoa. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit yang namanya COVID-19 itu cepat. Kalau mau melaksanakan perintah Allah, ya perintah, laksanakanlah secepatnya, gitu kan. Kemudian pergi. Kita banyak berdoa. Nah, di sepertiga malam itulah doa-doa mustajab dari Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan 19, kalau saya menerangkannya ke non muslim, ya itu emang pada tahun 2019. Tapi kalau kita umat Islam semuanya, maka saya akan menyampaikan dari subuh sampai isya itu 17. Ditambahlah dengan qiyamul lailnya pakai 2 ya. Jadi 19. Intinya, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan COVID-19 itu agar kita untuk segera kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan di tahun 2019 dengan COVID-19-nya, kemudian manusia masih cuek, masih jauh dari berzikir kepada Allah SWT, masih jauh dengan COVID-19, harus COVID berapa lagi? Allah menurunkan kepada kita
Apakah keadilan COVID 2021-nya yang katanya lebih hemat? Saya sering membaca itu. Bahkan sekarang negara-negara yang di luar sana udah kalah kabut menghadapi 2021, padahal negara baru akhir 2020. Nah, mudah-mudahan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari apa-apa yang disampaikan oleh pemerintah dengan 3M-nya dan ditambah dengan menjauhi kerumunan di masyarakat, tolong dilaksanakan dengan baik. Tolong disampaikan kepada keluarga, minimal kepada keluarga, ya. Minimal sampaikan kepada keluarga agar keluarga terhindar. Kalau semuanya keluarga terhindar kemudian menyampaikan kembali kepada pihak luar, maka semua insya Allah kita akan terhindar. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai jama-jama anu alarima, minta tolong marane ka pangeran ku jalan salat, sabar deh, salat. Intinya itu sabar dan salat, intinya itu. Bagian pakai punten, mana ya pakai sih? Nah, itu yang saya sampaikan melalui dengan 3M-nya dari pemerintah. Ada bisian dan juga tolong Pak Kasat kalau di mana-mana ada pertemuan tolong disampaikan. Karena kita sekarang lagi dalam keadaan ya katakanlah mungkin bertempur atau berjihad untuk memberikan keselamatan khususnya pada diri sendiri, kemudian untuk kemaslahatan orang lain. Yang selanjutnya yang akan saya sampaikan mengenai FKPM, Forum Kemitraan Polisi Masyarakat. Punten pakai ini bukan LSM, Lembaga Sosial Masyarakat. Ini bukan ormas, organisasi masyarakat, tapi ini semacam komunitas. Komunitas yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, khususnya pasal 3 ayat butir 3, pasal 3 huruf C. Kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Kapolri nomor 831 bulan 11 tahun 2005. Sebenarnya itu sudah lama, tahun 2005. Karena berbagai macam hal, sehingga Bapak Kapolri menggemborkan dengan Kapolri yang sekarangnya untuk segera dibentuk FKPM pada akhir-akhir ini. Memang sekali dulu juga sudah terbentuk, cuman eksistensinya di masyarakat kurang. Nah, berarti FKPM ini berada langsung di bawah naungan Undang-Undang Kepolisian, ya. Diperkuat lagi dengan peraturan Kapolrinya. Makanya FKPM itu berada di bawah asuhan atau naungan atau pembinaan daripada kepolisian. Khususnya untuk Polres itu dari Satbima. Kalau untuk Polda itu adalah Direktur Bimas. Kemudian untuk tingkat Mabesnya ada Kakor Bimas dari bintang 2, ya. Kalau untuk Poldanya itu Kombes, kalau untuk Polresnya AKP seperti saya. Itu untuk dasarnya Pak Lurah, ya. Jadi ini bukan ormas, bukan LSM, ya, bukan LSM, ya, bukan lembaga swadaya masyarakat. Tapi ini adalah kumpulan atau komunitas, ya. Nah, tugas dan tujuan dibentuknya FKPM yaitu sebagai, kalau bahasa di buku itu, problem solving atau pemecahan masalah di tingkat bawah, terutama yang khususnya ada di desa-desa. Sebagai contoh pakai punten, apabila adanya suatu
pertengkaran atau adanya suatu musibah atau tindak pidana itu yang apabila dijadikan materi tidak lebih, kerugian korbannya itu tidak lebih daripada 2.500.000 ya. Kemudian kalau dikurung tidak lebih dari 5 tahun, itu bisa dimusyawarahkan oleh FKPM, oleh tingkat desa, oleh 3 pilar. Di sana ada Babin Kamtimas, ada Babinsa, ada kepala desa. Silakan dimusyawarahkan. Apabila jangan sampai begini. Saya pernah melihat di TV sampai orang tua yang karena mengambil singkong aja kemudian dia dilaporkan ke kepolisian dan diproses secara hukum di pengadilan. Maka para inohong Polri berpikir, maka lahirlah Perkap yang 831 tentang FKPM untuk menghindari jangan sampai orang ngambil ikan di kolam sepertinya karena saking maunya ikan, kemudian dia mau membeli tidak mampu, akhirnya lauk istilahnya lauk anu kalayangan daripada pahit ambil. Yang punyanya merasa rugi, kemudian dilaporkan dia ke kepolisian hingga dia masuk ke pengadilan dan masuklah ke sel. Itu untuk menghindari itu pembentukan daripada FKPM. Ya. Sering sekali hal itu terjadi dan itu sering membuat hati saya istilahnya miris kenalnya pakai gibir kok beteng teuyeun gitu bahasa urang mah kuring-kuring sakitu wae kok geus bisa asak panghampura gitu kan. Nah, karena hati manusia makan beda-beda. Jantung biasa sadayana beureuh hari hati makan lebih sakit. Nah, maka atas kebijakan daripada pemerintah, kebijakan daripada petinggi Polri, kasus-kasus anu lamun itu mah tolong Pak Kasatima sampaikan kepada masyarakat agar jangan sampai ke pengadilan. Jangan sampai ke pengadilan, kalau masih jauh pengadilan, jangan sampai lapor ke tingkat polsek atau polres. Dan semua para kapolsek, para babin itu udah tahu Pak. Nah sekarang hari ini Pak Babin tidak hadir karena beliau bentrok dengan jaga pos Natal dan tahun baru. Hingga tadi adanya permohonan maaf Pak Kasat, mau maaf sudah tidak bisa hadir. Ya udah silakan aja Pak Babin, karena itu juga tugas silakan aja. Makanya saya mohon maaf ya dari Pak Babin tidak bisa hadir untuk sekarang uang ini. Mungkin demikian Pak untuk sekilas info daripada FKPM. Untuk kedepannya Insya Allah Pak Lurah, Insya Allah mungkin dari akan kami programkan nanti ada semacam tim teknis dari kami, apakah para ketuanya nanti untuk hadir di Polres atau kami akan usulkan ke Polda untuk hadir di Polda. Kami dapat bimbingan teknis bagaimana untuk kedepannya langkah-langkah yang bisa diambil oleh FKPM dalam rangka sinergitas, istilahnya 3 pilar ya. Demikian Pak Yai saya sampaikan. Mungkin kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa beserta Bapak Ketua Pondok Pesantren mungkin tadi sudah dilakukan oleh Bapak Kasat, sudah jelaskan dasar hukumnya dan sekaligus mungkin apa sih PKPM itu, kerjanya seperti apa, penjelasan seperti apa.
tadi sudah dijelaskan secara garis besar. Namun demikian mungkin saya selaku KPO Bimas Polres Subang nanti mungkin hanya menjelaskan salah gamblang sedikitnya untuk penindakannya, jangan sampai nanti salah kaprah. Yang pertama, saya juga mengucapkan selamat untuk RKPM Kabupaten Subang sudah terbentuk. Yang sebenarnya ini 2005 itu sudah lama RKPM dibentuk. Kalau kita lihat di Google itu polres-polres lain, Polres Bandung dan lain sebagainya sudah eksis lebih duluan. Kalau Kabupaten Subang mungkin sekarang sudah mulai semangat, sebenarnya sudah terbelakang. Namun demikian tuntutan Dinas tadi sudah dijelaskan belakang-belakangi bahwa yang pencurian tidak seberapa nilainya, kemudian ancaman pidana yang di bawah 5 tahun ancamannya, masa dia harus di meja persidangan Pak Kiai? Kalau memang menindaklanjuti di unsur pasal seperti contoh 362, 363 di situ pencurian dan pencurian pemberatan, kami dalam penegakan hukum sebenarnya tidak ada masalah. Ya. Karena di situ dinyatakan barang siapa mengambil sebagian atau seluruhnya barang hak milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki, itulah unsur pasal pencurian. Namun demikian mungkin ada batasan-batasan. Sementara tuntutan hukum penindakan ditegakkan sampai ke tidak persidangan. Namun demikian mungkin masyarakat menuntut keadilan Pak, yang tadi digarisbawahi oleh Pak Hasan, masa dia yang nyuri sandal, nyuri ayam 1 ekor, kemudian nyuri pisang kalau di kampung cuma 1 duit, masa harus diancam 5 tahun Pak Kiai? Dalam hal demikian mungkin ditindaklanjuti pimpinan kami dengan pertanyaan tadi diwadahi silahkan dibentuk RKPM. Ini untuk mewadahi, jangan sampai masyarakat menuntut keadilan terus bagaimana. Pak Kiai mohon maaf, mungkin kami akan sedikit memberikan gambaran. Saya sendiri sebenarnya terlahir itu bukan dari Dimas Pak Kiai. Kali ini alhamdulillah saya bisa berkiprah di Dimas Polres Subang. Kami dari 97 berkecimpung di bidang penindakan. Di bidang penindakan dalam hal ini mungkin di bidang ekstrim pendidikan. Saya cerita kalau memang harus diajukan dengan nilai yang tidak seberapa sampai ke persidangan, hakim sebelum ada RKPM. Namun setelah RKPM silakan. Yang penting dua belah pihak sepakat. Ya, di situ barangkali secara nanti Pak RKPM kalau eksis nanti bisa ganti rugi dan dengan senilai yang di bawah 2,5 juta Pak. Nilai kerugian ancaman pidana di bawah 5 tahun barangkali, atau delik aduan barangkali nanti sambil berjalan bisa diselesaikan melalui diketahui di sini ada kepala desa, ada Babinmas, ada Babinsa. Kami tadi juga ke Pak Kepala Desa izin Pak, saya sejujurnya bisa hadir Babinsa. Biar nanti kita ramekan, jangan sampai nanti apa yang dibentuk di desa Karamangi ya Pak, tidak tahu, tolong sampaikan Pak ke dibentuk nanti untuk mitra di lapangan Pak, mitra di lapangan.
saya kembali ke permasalahan itu. Sementara di kejaksaan pun kalau saya mengajukan yang tadi ada kerugian tidak seberapa, seperti contoh saya waktu di Cidawe pencurian ayam, masa sampai boros dari persidangan itu. Tapi di situ ada kategori karena apa? Itu kebiasaan Pak Kiai. Kalau pencurian tidak seberapa, tapi dia merasakan masyarakat sudah dimusyawarahkan melakukan, ya boleh Pak Kiai, karena di situ tidak mengumpulkan pidana, ya, tidak mengumpulkan pidana. Kalau memang korban mau ngajukan menjadi masyarakat, jadi jangan terbentur dengan musyawarah. Tadi sudah garis-garisbawahi yang penting dua belah pihak sepakat, baik korban ataupun pelaku. Nah, nanti dalam tes teknik di lapangannya, di situ ada kwitansi barangkali bayar, ada kwitansi ganti rugi, ya. Kemudian ada surat pernyataan dua belah pihak nanti dalam hitungannya. Nah, nanti di dalam surat pernyataan Bapak FKPM mohon izin sekaligus untuk mengingatkan, tolong nanti di situ aparat setempat dilibatkan. Yang dalam surat pernyataan di situ ada Bapak RT, Bapak RW, itu cuma saja. Di bawahnya mengetahui kepala desa, Babinmas dan Babinsa. Nah, itu biar mengetahui, jangan sampai sudah selesai, namun beliau tidak tahu bahwa di wilayah desa Karangwangi ini sebenarnya sudah ada permasalahan dan sebagainya, namun beliau bapak kepala desa sampai tidak tahu. Tolong kerjasama tembusannya. Makanya saya wanti-wanti mohon di dalam surat pernyataan mengetahui kepala desa Karangwangi. Kemudian untuk pelaporannya tolong nanti mungkin di-share. Sekarang udah WA sudah modern, silahkan dikirim mau ketua Korwin. Namun untuk pelaporan tetap di Mas Polres Subang, karena kami dituntut pelaporannya oleh Dirdimas Polda Jabar. Ya, mohon ini untuk ditindaklanjuti seperti itu. Kemudian nanti dalam dokumennya di situ ada semacam saling memaafkan, bisa juga dipoto, dokumennya dilampirkan di berkas. Itu mungkin untuk bimbingan lebih lanjutnya kita sampai berjalan saja, silakan terbuka. Sekarang nggak usah ke Polres, kan PA sudah modern. Oke, mohon izin, saya merasa bersyukur sekali Pak Ketua Korwil bahwa kalau begitu di FKPM bisa Karangwangi ternyata ini ada di Pondok Pesantren. Alhamdulillah. Memang ini tujuan kita itu untuk menegakkan hukum, ya, dan sekaligus untuk pembinaan bagi kiai. Seperti contohnya tadi sudah digarisbawahi oleh Pak Kasat. Sekarang penyakit di masyarakat berlibat. Baik, saya sebelum lagi karena saya sudah paham, saya akan menjelaskan Pak sedikit mungkin pengalaman. Contoh, mohon izin, saya dengan kejadian kemarin itu saya mungkin pernah ada aduan dari ibu-ibu rumah tangga, dia sampai datang ke saya, Pak Khalid, anak saya itu kalau jam 7 sampai jam 8, jam 9 itu biasanya ada di masjid. Sampai nangis Pak, sampai nangis si ibu. Tapi kenapa jam 11, jam 12 tidak pulang? Ya akhirnya dididik
Masya Allah, itu yang pertama. Aduan yang kedua, dalam waktu dan tempat yang berbeda, saya juga mendapat aduan Pak. Gitu, Pak. Mendapat aduan Pak Kadir, anak saya itu selalu diperas. Ini dapat diperas sama anak yang di bawah umur masih sama. Setelah kelas ini memang dibawa seperti ini bukan. Namun setelah saya korek dengan Bapak RT, coba cerita absen dengan masih hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dia masuk sekolah. Nah, gitu. Kemudian uang jajannya diminta. Yang jadi permasalahan burungnya itu sampai burung bagusnya katanya sampai dijual uangnya kemana? Ternyata uangnya dikemanakan. Bapak jadi percaya tidak? Orang yang usia di bawah itu baru 12 tahun Pak. 9 tahun lah, 9 tahun itu masih SD. Minum-minuman keras Pak, uangnya itu dibelikan minuman keras apa tidak terima. Itu sebelumnya. Kemudian juga ada kemarin Pak, saya ke aduan DKM di Sancang. Pak Kadir baru dapat dengan layanan di Kekayaan Sakti mana yang orang sumpah sakti sumpah orang ternyata dipakai tereng disatukan beliau ini dimakan jadi apakah tidak ini tapi sebelum anak pamuan saya dan banyak lagi belum mulai sekarang Pak, belum lagi sebangsa yang lainnya komedi yang salah gunakan. Makanya saya begitu tadinya di pesantren asal cocok untuk DKP Pak Larissa itu di wadah ini kalau pesantren. Kenapa? Ini untuk pencegahan, ada wadahnya. Apalagi ini ada di pondok pesantren sekaligus ada wadahnya MKPM di bawah naungan kepolisian. Alhamdulillah diwadahi, bangga saya mewakili Kapolres Subang di sini. Berarti saya itu ada mitra untuk bersama-sama kiprah untuk pencegahan ke masyarakat di bidang gangguan aktivitas pencegahannya ini, terutama untuk dikawal para remaja yang zaman sekarang notabene berkecimpung sangat banyak sekali yang dapatkan itu menimbulkan korelatif kriminologi atau PH atau bukan bahasa dampak yang menyebabkan kriminalitas atau gangguan aktivitas lainnya. Mudah-mudahan ke depan mungkin ini juga ini untuk bahan laporan juga kita sampaikan ke melalui Pak ke Pak Kapolres di bawah DKP bekerja sama bahkan untuk keduanya mungkin dilakukan di pondok pesantren. Beliau merasa bangga sekali ada kemitraan sinergitas antara Polri dan pondok pesantren dan tokoh masyarakat lainnya untuk menegakkan buat tim masih buat aktivitas lainnya. Nah, ulah ujung-ujung seorang seperti polisi padahal bersama hak yang dirugikan itu kan, padahal asalnya seperti penghinaan, penganiayaan itu kan di bawah bersama masa ia harus tidak persidangan. Nah ini alhamdulillah
mungkin pimpinan pihak kepolisian mewadahi dengan FKPM-nya itu Pak Kiai. Itu saja mungkin seperti gambaran tentang FKPM. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan sambutan. Marilah kita beranjak kepada acara yang kelima, yaitu acara ini, yaitu pelantikan FKPM di Yayasan Binong Center. Kepada pelaksana kami persilakan dengan segala hormat. Langsung saja dipanggil sebagai ketua FKPM Desa Kecamatan Binong Kabupaten Subang periode 2020-2025 yang pada saat ini diketuai oleh Bapak Suedi. Kami mohon untuk ke depan Bapak Suedi. Sebagai wakil ketua Bapak M. Arifudin Al-Fatih Al-Ghazali di sampingnya, dan sebagai sekretaris Bapak Fajar Durian di sampingnya, dan selanjutnya bendahara Bapak Nanang Herianto. Bapak Nanang, silakan. Ya. Inilah pengurus KPM tingkat Desa Karangwangi Kecamatan Binong periode 2020-2025. Ketua Bapak Suwiti, Wakil Ketua M. Arifudin Al-Fatih Ghazali, Sekretaris Fajar Durian dan Bendahara